Ya aspek politiknya ya mau tidak mau orang mengaitkan apa yang dilakukan oleh Bang Ken itu ya sensasional, gimmick politik ya gimmick politik karena orang sudah tahu sekarang bahwa Bang Ken sedang mempersiapkan diri. Tapi saya ingin mengatakan dari nama-nama yang diusul Bang Ken itu ada orang yang memang bakal menjadi menteri, ada satu orang. Siapa? Dulu kan sebelum itu kan dulu ada waktu ya, udah off deh. Belum, Pak? Belum ya. Oh, tutup dulu. Ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi di Bengkolen Times Podcast, membahas isu-isu terbaru terkait ini soal politik, Bang. Dan beliau ini banyak diundang soal hukum dan politik. Sehat, Bang? Siap, alhamdulillah sehat walafiat. Bung Beni gimana? Sehat? Saya agak kurang sehat. Kantong ya kurang sehat. Kalau kemarin ada, kemarin kepala. Siap. Nah, tapi kita mau bahas hari ini, Bang. Beliau ini sudah banyak tahu gitu ya. Bang Fahmi Lubis, advokat, dosen. Belum advokat. Oh, belum Baru mau sumpah. Baru mau sumpah ya. Agustus. Tapi udah banyak meneliti, Betul. mengkaji masalah hukum. Dan beliau ini dosen yang juga banyak memantau soal hukum politik. Betul. Kepemiluan. Jadi, Bang, ada yang heboh belakangan ini. Soal gugatan, bahasanya gugatan. Ya, gugatan. Seorang menamakan mewakili masyarakat Bengkulu sebagai senator DPD RI, ya. Bang Ahmad Kennedy yang akrab disapa Bang Ken. Nggak tanggung-tanggung gugatannya ini, yang digugat presiden terpilih. Udah selesai dia bukan? Betul. Presiden terpilih. Yang digugat apa lagi ini? Ternyata gugatannya itu menyangkut beliau ini minta ada keterwakilan putra menteri, minta jatah kursi menteri ya. Ke Prabowo dan Gibran. Betul. Apa didengerin nggak apa sama Pak Prabowo Gibran? Minta putra putri daerah Bengkulu menjadi menteri dengan alasan karena Bengkulu ini merupakan provinsi sejarah. Betul. Akhirnya bendera merah putih dari tangan Ibu Fatmawati. Berarti itu, Bang? Betul. Abang melihat isu yang sedang hangat ini seperti apa? Oke. Terima kasih Bung Beni. Menarik sekali apa yang kita bicarakan pada siang hari ini terkait dengan apa itu kalau di media kan bombastis sekali ya, gugatan apa itu salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili Provinsi Bengkulu, Bang Ken, kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran, di mana beliau sebagai senator yang mewakili Bengkulu mengusulkan beberapa nama, list nama, kalau nggak salah itu hampir 20-an nama yang diusulkan oleh Bang Ken kepada Prabowo dan Gibran agar nama-nama ini untuk dipertimbangkan menjadi menteri di kabinetnya Pak Prabowo dan Gibran. Mungkin kita sebut dulu, Bang. 10 nama tersebut putra putri Bengkulu ya. Ya. Nah, ada 10 dulu nih yang berdomisili, yang eksis di Bengkulu. Betul. Kan? 1. Rohidin Mersa, gubernur sekarang. Betul. Retno Agustina, Rektor UNIP ya. rektor Unip. Rektor Universitas Bengkulu sekarang. Ridwan Nurazi, Mantan rektor. Ya. Zulkarnain Dali, Rektor UIN sekarang. UIN sekarang. Ya, UIN PAS. Delmi Hasan, Ya, mantan wali kota. mantan wali kota. Betul. Mian, Bupati Bengkulu Utara. Ros Jonsa, Wakil Gubernur.
Meriani. Nah, ini pengusaha mobil. Ya. Mereknya nanti ditempur sama Bu Meriani ya, Ya. pengusaha. Yulfi Perios. Oh, Rektor Unihas. Dan Susianto, Rektor UMB. Rektor UMB. Iya. Oh, berarti banyak akademisi, Ya, politisi. iya, politisi. Lalu 4 putra daerah Bengkulu berdomisili di Jakarta Betul. agar dapat dipertimbangkan Prabowo Gibran untuk masuk dalam kabinet. Betul. Satu, Prof. Sahroza, Ya, politisi. politisi Partai Demokrat kalau dulu setahu saya, ya. Dan Jen Kopassus John Afriyadi Betul. dari militer berarti ini ya. Ya, Kepala Bakamla Irfansa betul. dan Yandri Susanto, Ya. KMPR RI. Ya, Nah, itu nama-namanya, Pak. betul. Seperti apa Bang melihatnya itu, Pak? Jadi kalau dilihat dari nama-nama yang masuk dalam list Bang Ken itu, saya tidak meragukan dari sisi kapasitas, kompetensi, integritasnya. Dan sebagai seorang senator, ya sah-sah saja Bang Ken mengusulkan nama-nama tersebut ke Pak Prabowo, Pak Gibran sebagai bentuk ya pertanggungjawaban dia juga sebagai seorang senator yang mewakili provinsi Persi Bengkulu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah nama-nama yang diusulkan oleh Bang Ken itu akan digubris, akan didengar, akan dipertimbangkan oleh Prabowo dan Gibran? Saya meragukan itu. Oh, itu Ya, saya meragukan Kenapa itu. diragukan, Pak? Ya, yang pertama, ya terus terang saja, karena kalau kita bicara jatah menteri, Ya. itu kan dalam sistem politik kita yang koalisi seperti ini, seorang presiden itu dicalonkan oleh gabungan partai politik dan masing-masing partai politik itu punya saham terhadap calonnya itu. Ketika calon tersebut menang dalam pemilu sebagai presiden dan wakil presiden, maka yang paling pertama, menu yang paling pertama itu menu yang disodorkan oleh partai politik yang untuk mengisi kursi-kursi menteri di kabinetnya Pak Prabowo. Lalu lapis keduanya itu nanti ya orang-orang yang sudah bekerja mati-matian, ya tim sukses, ya orang-orang yang bermain di belakang layar tetapi membantu secara all out Pak Prabowo dan Gibran untuk menjadi presiden. Itu lapis keduanya yang bakal menjadi menterinya Pak Prabowo. Jadi sekali lagi kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bang Ken itu sebagai bentuk ya tanggung jawab moral dia sebagai senator mewakili Bengkulu. Ya, saya melihatnya juga ada aspek politisnya juga apa yang dilakukan oleh Bang Ken itu, karena ya ada aspek politisnya. Aspek politik? Ya aspek politiknya ya mau tidak mau orang mengaitkan apa yang dilakukan oleh Bang Ken itu ya sensasional, gimmick politik, ya gimmick politik, karena orang sudah tahu sekarang bahwa Bang Ken sedang mempersiapkan diri sebagai kontestan yang akan berkontestasi dalam pilkada gubernur 2024 yang akan datang melalui jalur perseorangan atau jalur independen. Dan apa yang dilakukan oleh Bang Ken itu kan adalah salah satu bentuk komunikasi politik, membangun opini publik bahwa Bang Ken ini berjuang untuk masyarakat Bengkulu dengan cara mengusulkan nama-nama tadi untuk menjadi menterinya di kabinet Pak Prabowo dan Gibran, dengan harapan muncul opini di masyarakat, opini positif kepada Bang Ken, dan saya melihat target utamanya itu adalah membangun image politik Bang Ken menjelang pilkada 2024 ini. Bukan tujuannya itu adalah bagaimana memperjuangkan nama-nama itu tadi. Kalau nama-nama itu kan saya pikir jadi atau tidak itu bukan bukan begitu menjadi beban oleh Bang Ken, tetapi dia menginginkan dengan menggelindingkan isu ini setidaknya dia mendapat insentif politik dari apa yang dia lakukan itu untuk pilkada 2024 ini. Permainan politik biasa lah itu. Biasa ya? Biasa. Berarti abang menilai ini hanya cari-cari sensasi gitu? Bisa jadi, bisa jadi. Dan saya melihat ada kecenderungan ke arah situ. Karena kalau misalnya bukan kita meragukan kapasitas Bang Ken sebagai anggota DPD untuk menyodorkan nama itu, ya untuk sekelas Bang Ken mungkin
tidak begitu besar mempengaruhi Pak Prabowo dan Pak Gibran. Itu tadi yang sangat mempengaruhi itu adalah para ketum partai itu yang menguasai itu. Karena udah dijata-jata. Karena bukan rahasia umum lagi dalam penyusunan kabinet di Indonesia itu adalah politik dagang sapi, ya, ya bagi-bagi kue kekuasaan. Jadi karena partai politik mengusung Pak Prabowo itu kan bukan dengan cek kosong, Pak. Dia kan pasti ingin insentif apa yang dia peroleh setelah dia memberikan dukungan politiknya pada Prabowo Gibran, dan itu sesuatu yang lumrah di dalam politik. Ketika pasangan yang dia calonkan menang, maka dia mendapatkan insentif politik, jatah kursi-kursi menteri itu, dan itu memang realitas politik kita hari ini seperti itu. Menurut Abang, gambaran peluang dari gugatan itu sendiri, anggap usulan sebagai menteri itu sendiri, kapasitas Bang Ken untuk bisa menembus nama-nama itu tadi kuat enggak? Tidak. Ya, tidak kuat. Ya. Dibandingkan kalau misal Rohidin yang mengusulkan atau yang... Wah ya, jauh lebih kuat karena dia kepala daerah, gubernur, ya. Bukan saya meremehkan kapasitas Bang Ken sebagai senator, tidak. Tapi secara politis lebih menggigit kalau gubernur, karena gubernur itu kan wakil pemerintah pusat di daerah, dan gubernur itu kan adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di daerah ini. Ya, jadi kalau ditanya apakah bagaimana usulan gubernur atau usulan Bang Ken, mana yang kuat? Kalau saya melihatnya lebih kuat ya seorang kepala daerah mengusulkan itu. Tapi saya ingin mengatakan dari nama-nama yang diusul Bang Ken itu ada orang yang memang bakal menjadi menteri. Ada satu orang. Siapa? Yandri itu, Yandri Susanto itu, yang dari partai salah satu ketua DPP Partai Amanat Nasional, dan dia orang dekatnya Pak Zulkifli Hasan, dan dia orang tangan kanannya Pak Zulkifli Hasan, dan kiprahnya di politik nasional cukup menonjol, dan saya hakul yakin si Yandri itu akan mengisi salah satu kursi di kabinetnya Prabowo, tapi bukan karena usulan Pak Kennedy ini tadi, tapi mengambil jatahnya Partai Amanat Nasional, jatah menteri dari PAN. Karena PAN itu diperkirakan 4 atau 5 jatahnya di kabinet Prabowo, dan salah satunya calon kuatnya itu adalah Yandri Susanto itu. Dan memang dia putra daerah Kedurang, ya, Kedurang. Dia alumni UNIP sini. Alumni Fakultas Pertanian UNIP, dan dia aslinya orang Kedurang, dan dia selama ini sebagai ketua Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional. Tapi dapilnya bukan dapil Bengkulu, dia menjadi anggota DPR, tapi dari dapil Banten. Satu orang itu yang dan saya yakin itu si Yandri itu bakal mengisi salah satu kursi kabinet di Prabowo. Tapi itu tadi sekali lagi bukan karena usulan dari Bang Ken, tetapi itu dia peroleh jatah dari partainya, Partai Amanat. Bisa diprediksi karena PAN dan orang yang paling dekat dari koalisi Prabowo itu adalah Zulkifli Hasan. Dan itu diakui sendiri oleh Prabowo, orang yang paling setia. Ya, udah 4 kali mencalon, PAN itu selalu mendukung Prabowo, mencalonkan Prabowo sebagai presiden. Setianya ini bukan setiap tikungan ada. Canda itu ya. Iya, harus mencair, harus mencair. Okay. Jadi tadi saya lihat Abang mengatakan itu jatah-jatah menteri untuk partai politik atau tim sukses. Betul. Bisa jadi juga apa tuh kalau bahasa ini orang di balik layar itu? Ya, apa itu yang punya banyak duit? Iya, betul. Cukong ya. Oligarki. Tapi kan selama ini ada usulan, saya lihat kemarin itu zaman Pak Jokowi sebelumnya itu kan 34 menteri itu. Ya. Mau diusulkan tambah 40 nih. Ya. Makin gemuk lagi nih. Betul. Nah, sehingga ada penambahan 6 menteri itu membuat peluang-peluang yang seperti disampaikan Bang Ken itu makin besar atau seperti apa? Oh, itu ya betul. Dapat ini juga. Betul. Bukan karena usulan Bang Ken itu ya. Sebelum ada usulan Bang Ken itu memang sudah ada keinginan dari Pak Prabowo
untuk merevisi undang-undang tentang Kementerian Negara itu. Di dalam undang-undang Kementerian Negara itu memang dibatasi jumlah Kementerian Negara itu sebanyak 34 kementerian. Nah, oleh sebab itu mungkin Pak Prabowo begitu terpilih menjadi presiden, karena banyak akan mengakomodir kepentingan-kepentingan politik pasca terpilihnya beliau sebagai presiden dan Mas Gibran sebagai wakil presiden, sepertinya 34 kursi kementerian yang ada itu tidak bisa mengakomodir seluruh pihak-pihak yang selama ini sudah berdarah-darah membantu Pak Prabowo memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden. Maka sementara kalau ini tidak direvisi, Pak Prabowo tidak bisa menambah, karena sudah dibatasi di dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu 34. Oleh sebab itu tidak ada cara lain yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo adalah dengan mengajukan rancangan undang-undang apa itu tentang Kementerian Negara itu untuk direvisi, dan sekarang sudah masuk di prolegnas prioritas dan sudah dibahas di DPR, dan mungkin dalam waktu dekat akan segera disahkan, karena tidak banyak yang dirubah, itu hanya merevisi dan penambahan pasal untuk mengakomodir apa itu penambahan kementerian apa itu dari 34 itu menjadi lebih dari 34 kementerian. Jadi kan ini Bang, yang diangkat Bang Ken ini soal kedaerahannya. Istilahnya bahasanya itu ya Bengkulu lah ya. Ya, betul. Ada yang naik jadi menteri. Sementara selama ini kalau kita lihat politik ketika harus menduduki jabatan menteri, kan, biasanya harus ada keterwakilan dari Papua. Betul. Ada orang Aceh. Betul. Ada orang Minang. Iya, orang Medan atau Jogja dengan daerah istimewanya. Betul. Kalau DKI dah inilah. Ya. Bukan DKI lagi sekarang. DK ya. DK, daerah khusus. Khusus ya. Ya. Kalau karena dia bukan ibu kota lagi. Ibu kota lagi, ya. Semenjak disahkannya undang-undang IKN, maka resmi Jakarta bukan lagi ibu kota negara. Ibu kota negara itu adalah IKN Nusantara itu. Ya. Terus ada keterwakilan dari Bugis sampai perempuan ya macam dan lain sebagainya ya. Apakah dengan jargon Bengkulu sebagai Kota provinsi daerah yang melahirkan Ibu Fatmawati sebagai ibu negara pertama dengan bendera merah putihnya yang dia jahit, sudah layak dikatakan sebagai Bengkulu itu harus menjadi prioritas untuk keterwakilan di kursi menteri. Oke, jadi begini Bang Ben. Jadi untuk mengangkat seseorang menjadi menteri itu berdasarkan sistem presidensil yang kita anut adalah hak prerogatifnya presiden, tidak bisa diganggu-gugat. Karena menteri itu adalah pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi yang sangat menentukan itu siapa yang akan menjadi menteri itu adalah menjadi otoritas penuh dari presiden. Dan tuh presiden di dalam menunjuk siapa-siapa yang akan membantu dia itu dengan mempertimbangkan fragmentasi politik dan realitas politik yang ada, artinya siapa partai yang pendukung dia dan lain sebagainya, itu yang menjadi pertimbangan. Nah, kalau pertimbangan yang dikatakan Bung Benny tadi bahwa Bengkulu ini pernah melahirkan seorang perempuan dan kebetulan perempuan itu adalah sebagai ibu negara pertama, istrinya dari proklamator kita, dan kebetulan juga secara historis apa itu bendera merah putih yang pertama dikibarkan itu dijahit oleh Ibu Fatmawati yang notabene itu adalah putrinya berasal dari Bengkulu. Ya sebenarnya tidak tepat juga kalau itu pertimbangannya untuk minta jatah menteri. Ya, tapi kalau itu mau dipertimbangkan bahwa kita punya akar historis sejarah dalam memperjuangkan kemerdekaan ini ada andil apa itu putri Bengkulu dalam hal ini Bu Fatmawati, ya syukur alhamdulillah. Tetapi saya pikir terlalu terlalu jauh lah kalau kita menjadikan usulan untuk ada putra dan putri Bengkulu menjadi menteri Pak Prabowo itu karena pertimbangan historis yang dikatakan oleh Bung Benny tadi. Emangnya seberapa penting untuk Bengkulu kalau punya keterwakilan di menteri? Tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting karena sebenarnya kalau kita mau jujur, Bang Ken itu secara tidak langsung mengkritik dirinya sendiri.
ya, mengkritik dirinya sendiri. Karena yang paling bertanggung jawab menyerap aspirasi masyarakat Bengkulu itu adalah anggota DPR, Dapil Daerah Pemilihan Bengkulu, dan 4 anggota DPD yang mewakili Provinsi Bengkulu. Karena itulah yang dimandatkan oleh undang-undang untuk menyerap, memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat Bengkulu, anggota DPR dan anggota DPRD. Pertanyaannya sekarang, apakah anggota DPR dari Dapil Bengkulu atau anggota DPD dari Provinsi Bengkulu sudah menjalankan tugasnya dan fungsinya secara maksimal di Dewan Perwakilan Daerah maupun di Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Provinsi Bengkulu. Kalau menteri kan tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk daerah ini. Oke lah, misalnya ada menteri asal Bengkulu. Apakah ada jaminan dengan adanya menteri misalnya putra atau putri Bengkulu bisa menyulap Bengkulu ini menjadi provinsi yang maju dan lain sebagainya? Saya kira terlalu naif kita kalau kita berpikirnya seperti itu. Ya sekedar gengsi-gengsi aja mungkin kita mungkin ngomong dengan orang di kabinet Pak Prabowo itu ada orang Bengkulu, tapi saya tidak yakin keberadaan mereka itu bisa memberikan kontribusi banyak bagi perubahan dan percepatan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Jauh lebih efektif itu ada mereka tadi, anggota DPD dan anggota DPR, karena memang mereka itu dipilih, digaji untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Bengkulu. Jadi oleh sebab itu saya mohon maaf kepada Bang Ken. Sebenarnya secara tidak langsung apa yang dilakukan Bang Ken itu ya secara tidak langsung merupakan otokritik bagi dirinya sendiri sebagai anggota DPD. Apa yang sudah dilakukan terhadap provinsi ini sebagai anggota DPD. Karena mereka itu yang melekat langsung fungsinya di dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Karena tidak ada jaminan sama sekali kalau ada menteri asal Bengkulu itu membuat Bengkulu ini menjadi misalnya provinsi yang luar biasa majunya. Tidak ada jaminan sama sekali. Sejauh ini menurut pandangan Abang ya, kalau saya mau mengungkapkan pandangan sendiri, jelas kritikan jelas banget kalau saya. Tapi saya nggak bisa itu saya ucapkan sendiri. Kalau dari Abang deh, menurut Abang Bengkulu ini udah maju atau belum? Kalau kita objektif saya ya. Selama ada DPD, DPR RI, perwakilan kita yang di sana, ya. Sejauh ini peran mereka sudah membangun. Ya, saya melihatnya perannya sudah ada, tapi belum maksimal. Belum maksimal. Kalau kita katakan tidak kan tidak mungkin juga. Mereka sudah ada berbuat melakukan sesuatu, tapi sifatnya masih sangat parsial sekali. Tapi belum belum begitu maksimal. Karena banyak sekali misalnya persoalan-persoalan daerah, terutama pembangunan itu sebenarnya bisa banyak yang bisa dilakukan. Saya kalau Bung Benny mengikuti ada namanya anggota DPR namanya Andre Rosiade. Dapil Sumatera Barat. Dia kebetulan anggota DPR dari Partai Gerindra. Andre Rosiade itu anggota DPR yang saya lihat itu yang betul-betul all out untuk daerah pemilihannya. Bagaimana dia bisa memasukkan listrik di daerah-daerah yang belum teraliri, bagaimana dia memperjuangkan tol yang di Sumatera Barat itu, dia lobby itu Kementerian PUPR dan lain sebagainya, dan nyata sekali apa yang dia lakukan. Nah, saya membayangkan kalau ada orang seperti Andre Rosiade itu di Bengkulu, wah luar biasa percepatan di Provinsi Bengkulu itu. Kalau Bung Benny bisa mengikuti di Instagramnya itu Anda bisa lihat bagaimana kontribusi dia tuh luar biasa. Termasuk Pasar Raya Padang itu dia yang mengusulkan pembangunan, renovasinya dan lain sebagainya. Termasuk yang Stadion Agus Salim itu perjuangan beliau. Dan memang dia punya kemampuan dalam melobi kementerian-kementerian yang ada di pusat, inspektor di pusat untuk membangun Sumatera Barat itu. Jadi itu kalau saya lihat baru anggota DPR. Contohnya. Ya, contohnya. Prabowo Gibran kalah di Sumatera Barat. Betul. Tapi waktu ada musibah banjir. Iya, betul. Duluan sekali datang. Duluan sekali bantuan dari Prabowo datang. Bahkan sempat terbang dari luar negeri, tidak lagi langsung ke Sumatera Barat. Ya, pesawatnya langsung di Sumatera Barat. Menyalurkan bantuan itu. Saya memang yang
Botak kacamata itu kan? Ya betul. Ya, betul. Saya itu Andre, sering saya lihat di iya, Andre Rosiade. Itu bagi abang yang sebenarnya Ya, anggota DPR. Dan betul-betul memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di daerah. Ya saya dengar itu tolnya udah mulai. Ya betul, tol apa itu ya, yang apa itu tol Padang apa itu, Cincin apa itu daerah sana, tembus ke Pekanbaru Riau sana. Nah ini perjuangan untuk tol Bengkulu gimana? Nah, sampai hari ini ya katanya akan dilanjutkan, tapi masih 16 kilo itulah sampai hari ini. Belum ada progres yang nyata. Mungkin maksud abang itu ketimbang memperjuangkan orang. Betul. Tolnya Ya nyampai Lubuk Linggau sana, gitu ya? terkoneksi ya, Terkoneksi, ke Palembang dan lain sebagainya. Itu lebih real dan lebih dirasakan oleh masyarakat Bengkulu dibandingkan. Kalau itu kan konsumsi elit. Ini kan bicara tentang isu yang di langit, isu elitis. Tapi isu populis, nah ini tidak masuk. Karena siapapun jadi menteri itu tidak bisa merubah hidup orang Bengkulu, tidak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu ini. Tapi kalau misalnya ada memperjuangkan jalan tol, memperjuangkan infrastruktur irigasi misalnya, memperjuangkan bagaimana dapat beasiswa KIP banyak anak-anak di Provinsi Bengkulu ini, itu baru nyata, baru populis. Kalau soal menteri ini kan isunya elitis, isi elit atas. Dia tidak nggak hanya perlu untuk memandang Bengkulu sebagai prioritas karena seluruh Indonesia Iya, betul. prioritas. Karena tidak ada juga dalam secara regulasinya untuk menunjuk seorang menteri itu tidak ada pertimbangannya harus mewakili setiap daerah, kecuali memang Papua ada afirmasi khusus. Papua itu ini politis memang ya, harus di setiap kabinet pasti ada yang mewakili putra putri dari Papua. Ini tapi kasusnya lain ini. Beda. Ya, kasusnya beda. Ini beda. Kalau Bengkulu tidak masuk yang diafirmasi secara khusus. Tapi kalau Papua ya. Di otak saya mikirnya, tapi nggak usah lah nanti. Ya. PNS aja kalau Papua punya alokasi khusus dia, ya untuk tes CPNS aja dia punya alokasi khusus untuk putra putri Papua. Ini pertimbangannya politis, ya, agar mereka itu lebih merasa Indonesia, ya, NKRI itu. Terakhir Pak, pertanyaan. Saya panjang dulu karena abang tadi di tengah-tengah pembahasan kita ada menyebut soal ini hanya sensasi, ini hanya apa tadi? Gimik. Nah, itu menjelaskannya seperti apa? Ya karena dasar yang pertama ya, kita nggak usah bereporia. Bukan bereporia. Kalau apa yang dilakukan oleh Bang Ken itu bagi orang-orang yang mengerti ya udah paham maksudnya itu ya. Sebenarnya itu target antara saja. Tapi target utamanya itu adalah membangun public opini, membangun pencitraan kepada publik masyarakat Bengkulu menjelang kontestasi Pilkada serentak 2024. Dan Bang Ken itu udah paham apa yang dia lakukan itu ya tidak mungkin bisa merubah pikiran Pak Prabowo, tetapi setidaknya dia sudah di mata publik Bengkulu setidaknya sudah tercitrakan bahwa Bang Ken sudah bekerja dengan mengusulkan nama-nama tokoh-tokoh besar daerah ini untuk dipertimbangkan oleh Pak Prabowo sebagai menteri. Di situ dia dapatnya insentif politiknya, ya, insentif politik. Dia bagi masyarakat kita kan tidak seluruhnya masyarakat kita itu kan cerdas. Ada juga masyarakat itu kan masyarakat awam. Mungkin melihat apa yang dilakukan Bang Ken itu ya sebagai sesuatu yang positif, ya. Seorang senator berani membuat KOP DPD ditandatangani dengan mengusulkan nama-nama itu. Sebenarnya bukan aja Bang Ken, saya aja bisa. Besok pagi saya buat surat ditujukan kepada Prabowo Gibran, saya listkan nama sama
sama aja sebagai warga negara saya juga berhak. Bedanya tapi Bang Ken dia anggota DPD mungkin agak sedikit ini. Tapi siapa aja sebenarnya boleh mengusulkan itu. Kampus boleh, orang pribadi boleh, komunitas boleh ya. Tidak ada sesuatu yang walah, biasa saja. Biasa saja. Tapi saya menangkap di sini artinya ketika dia melakukan itu dan itu menjadi pembicaraan orang banyak. Ya disitulah dia dapat politisi cerdas. Ya, politik cerdas. Dia bisa membangun public opini, membangun citra. Politik itu kan bicara soal citra, Bung Benny. Ya, politik itu adalah simpati, citra. Ya. Kalau politisi cuma dia. Ya, bukan politis. Politician itu kan disuruh ngomong. Iya, suruh ngomong. Karena dia digaji itu untuk ngomong, untuk ngeritik, untuk bentak-bentak kalau di rapat. Dan dia dilindungi oleh undang-undang, punya hak imunitas. Iya, betul. Bang, simpulkan deh apa sedikit. Oke, mungkin kita sebentar lagi akan menghadapi hajat demokrasi lokal yang disebut dengan demokrasi Bengkulu Pemilih. Itu jungle yang sudah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak 2024. Kita berharap pilkada ini bukan hanya konsumsi atau untuk kepentingan elit saja. Setelah selesai pilkada terpilih gubernurnya ya udah selesai. Tapi saya berharap momentum pilkada serentak 2024 karena hampir seluruh kabupaten juga menggelar pilkada ditambah pilkada gubernur ya mampu memberikan sesuatu yang berbeda bagi daerah ini. Lahirnya pemimpin-pemimpin baru itu nanti ya bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu dan lebih meningkatkan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Itu harapan terbesar saya. Dan terakhir, silakan berkompetisi secara sehat. Gunakanlah saluran demokrasi ini secara sehat. Semoga Pilkada Serentak 2024 ini nanti betul-betul melahirkan pemimpin-pemimpin lokal kita yang cerdas, yang amanah, yang berintegritas dan bisa membuat daerah ini jauh lebih maju dibandingkan pada kepemimpinan sebelumnya. Itu harapan terbesar kita dari pilkada itu. Jadi pilkada itu jangan hanya sekedar pertarungan elit saja, tetapi harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu. Saya kira itu closing statementnya. Saya tip satu ya. Tolnya tolong. Ya, itu seharusnya Bang Ken abis ini saya minta Bang Ken buat surat juga, buat surat petisi. Petisi tujukan kepada pemerintah pusat, tembuskan ke Kementerian UPPR, Kementerian BUMN untuk segera. Ini suara masyarakat Bengkulu. Selesaikan tol itu terkoneksi ke Sumatera Selatan sana. Itu jauh. Ini saya aja ya. Daripada mengusulkan nama-nama tadi. Ada menteri tolnya udah nyambung ya. Dulu kan sebelum itu kan dulu ada waktu ya. Udah off deh. Belum, Bang? Belum ya. Oh, tutup dulu. Ya. Mau ngopi, hot lagi. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.